Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Sebagai pengikut Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Mari kita semua bersorak-sorai baginya. Kita nyanyikan bersama PKJ 20, mari semua, mari sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses rino. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses rino. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus.
Tentu tidak hanya dalam aktivitas ibadah, tetapi dalam keseharian kita, baik di rumah, di tempat bekerja, di jalanan, di pasar, dan lain-lain. Dalam menjalani keseharian kita, sudahkah tutur kata, perbuatan, dan pola pikir kita seturut dengan firman-Nya? Dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan mengakui kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan kami Kau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Di dalam kasih setiamu kami memohon, ampunilah kesalahan kami. Amin. Pada kaki salibmu, Yesus ku berlindung.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23 demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Sebelum kita mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami datang pada hari ini bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami mampu untuk hidup pada hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam jalan kehendak-Mu, dan bagian yang paling utama supaya kami tetap ada dalam jalan Tuhan adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu pada hari ini kami menyediakan diri kami, dituntun oleh kebenaran firman-Mu, maka biarlah Tuhan memampukan kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar perenungan firman yang kami terima pada hari ini menolong kami untuk terus hidup dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, dimanapun kami ada, dalam kesediaan kami, melalui kebaktian kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan menolong hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya, agar apa yang boleh disampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam bagian yang paling utama, seluruh hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia
pasal 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau. Sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan ku hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan.
keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah, dan berjalan kelilingi mezbah-Mu Tuhan, sambil bernyanyi dengan nyaring, ku naikkan lagu syukur dan kisahkan karya Tuhan yang ajaib. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tuhan, ku cinta rumah-Mu, tempat kemuliaan-Mu. Jangan cabut nyawaku bersama-sama yang berdosa, atau hidupku bersama penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan yang mesum, dan tangan kanannya menerima suap. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil bagi kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 16, Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 28. Beginilah Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Begitulah kebenaran Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mewujud nyatakan dalam hidupnya dengan sukacita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup kita ada banyak peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan gagang. Coba Ibu, Bapak, dan saudara-saudara perhatikan apa saja kira-kira benda yang bergagang di rumah yang kita punya. Yang paling gampang kita lihat adalah cangkir, atau kita juga bisa melihat peralatan masak. Wajan atau panci, semuanya rata-rata punya gagang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gagang adalah bagian dari peralatan yang kita punya yang menolong kita dan membantu kita supaya kita bisa dengan mudah memegang alat-alat tersebut.
Artinya bahwa dengan gagang orang akan mudah membawa segala sesuatu yang dia akan gunakan dalam hidup. Atau bahkan kalau kita lihat atau kita melihat dengan seksama, maka rantang makanan juga punya gagang, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Sebab dengan gagang maka orang akan mudah membawa makanan kemanapun ia akan pergi. Nah, menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, teolog Jepang Kosuke Koyama dalam buku yang sudah cukup lama, dia menuliskan satu bagian buku itu dan dia memberikan judul Tidak Ada Gagang pada Salib. Nah, buku ini Bapak Ibu dan saudara-saudara merupakan refleksi Koyama untuk melihat bagaimana orang-orang Kristen di Asia, khususnya di Jepang pada waktu itu, yang lebih mudah menenteng gagang rantang ketimbang memikul salib. Ia melihat bahwa rantang sebagai lambang kemakmuran, sebagai lambang kesejahteraan karena berisi makanan, itu lebih mudah diambil atau lebih mudah dipilih oleh orang-orang Kristen Asia pada waktu itu ketimbang mereka memikul salib. Sebab dalam perspektif banyak orang kala itu salib adalah sebuah lambang penderitaan. Salib adalah sebuah proses yang tidak mudah. Beriman kepada Tuhan dengan memikul salib adalah sebuah perjalanan yang betul-betul membuat orang Kristen bergumul. Karena itu banyak orang Kristen pada masa Koyama, mereka meninggalkan salib dan mereka memilih rantang yang bergagang karena mudah dipegang dan karena berisi makanan sebagai lambang dan simbol kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Kosuke Koyama menantang pandangan yang mengatakan kalau mengikut salib segala sesuatunya akan berjalan mudah. Dia tidak setuju bahwa perjalanan iman bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang bebas hambatan. Dia tidak setuju dengan pemikiran bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan dan proses yang enak dan begitu mudah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ia menolak pandangan kaum hedonisme yang mengutarakan atau mengutamakan kenikmatan hidup. Moto mereka adalah kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Sebuah moto yang betul-betul membuat orang merasa menjadi seorang Kristen adalah perjalanan yang gampang dan mudah. Untungnya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, moto itu tidak berlaku dalam perjalanan dan proses beriman kita. Sebab itu teks Injil kita pada pagi hari ini yang tadi kita baca menolong kita dan memberikan kepada kita sebuah persepsi lain bahwa perjalanan mengikut Tuhan adalah proses yang tidak mudah. Perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah proses yang ada syarat-syaratnya. Karena itu penulis Injil Matius dalam percakapan kita pada pagi hari ini paling tidak memberikan kepada kita 3 hal yang menjadi prasyarat seseorang mengikut Yesus. Yesus katakan barang siapa yang mau mengikut aku, yang pertama ia harus menyangkal dirinya. Self-denying. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyangkal diri berarti mengalahkan keinginan diri kita sendiri. Menyangkal diri berarti orang tidak melekat pada dirinya sendiri. Menyangkal diri berarti orang bebas dari egoisme dirinya. Menyangkal diri berarti dia keluar dari dirinya sendiri dan dia mengacu dan dia maju pada sesuatu yang jauh lebih besar. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti pusat perhatian kita berubah. Bukan lagi pada diri sendiri yang menjadi satu-satunya pusat perhatian. Menyangkal diri berarti dengan sukarela melepaskan segala kelekatan yang ada pada diri kita. Predikat-predikat yang melekat pada diri kita. Melepaskan segala sesuatu yang selama ini kita rasa berharga pada diri kita. Dan kita taruh itu semua di dalam Kristus dalam proses beriman. Paulus mengatakan bahwa selama ini segala sesuatu sebelum pengenalan akan Tuhan, dia anggap itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Tapi begitu dia mengenal Kristus dan hidup dalam anugerah, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dulu dia anggap keuntungan, kini dia anggap sebagai sampah yang tidak punya arti apa-apa, karena baginya Kristus adalah bagian yang paling utama.
Jika kita memutuskan untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh ibu bapak dan saudara-saudara, maka bukan lagi kehendak kita, melainkan kehendak Kristus yang ada di atas segala-galanya. Menyangkal diri berarti meninggalkan atau mengabaikan yang menjadi keinginan maupun kesenangan diri semata. Dan secara lebih tegas mengekang egoisme diri dan keinginan diri sedemikian rupa, sehingga kita mengutamakan Allah, menempatkan Allah lebih utama, dan Dia menjadi top prioritas dalam hidup kita. Menyangkal diri berarti tidak menjadikan diri sebagai pusat atau bagian yang terpenting. Tidak bertindak sekehendak hati, tapi siap melakukan sesuatu atau bahkan berkurban demi orang banyak. Puncaknya adalah hidup bukan demi kepentingan diri, tapi hidup yang dibaktikan kepada Tuhan. Ketika saudara-saudara dan saya menolak diri atau menyangkal diri, maka sejatinya kita sedang masuk dalam kehidupan Kristus. Bukankah Bapak Ibu dan saudara-saudara, para bijak berkata, peperangan terbesar kita bukan melawan banyak hal atau orang lain, tapi peperangan terbesar kita adalah melawan dirinya sendiri. Maka penyangkalan diri adalah sebuah bentuk disiplin spiritual yang menolong kita semakin tajam tentang apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan, dan tentang bagaimana panggilan Tuhan bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Prasyarat yang kedua adalah memikul salib. Dalam teks tadi kita temukan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin pada awalnya orang melihat salib sebagai sebuah lambang penderitaan. Tapi ketika Kristus naik di atas kayu salib, maka salib pada akhirnya menjadi lambang kasih karunia, menjadi simbol pengampunan, bahkan kehidupan di dalam anugerah. Karena itu saya mengajak kita melihat apa makna ketika Yesus mau supaya syarat mengikut Dia adalah memikul salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mungkin pernah melihat buruh panggul. Mungkin kita pernah melihat buruh pikul di pasar atau orang-orang yang bekerja untuk memikul beban-beban berat. Apa yang terjadi dalam perjalanan pekerjaan mereka? Sepenglihatan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang kalau sedang memikul sebuah beban yang berat, maka orang itu tidak akan santai. Artinya bahwa setiap orang yang sedang ada dalam tugas pekerjaan yang membawa beban berat di pundaknya, maka tujuan orang-orang itu adalah satu. Ia akan terarah, ia akan fokus untuk membawa beban itu ke tempatnya. Artinya bahwa orang dengan pikulan, maka dia akan berjalan fokus pada arah dan tujuan. Berbeda Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan orang-orang yang tidak punya fokus. Maka orang-orang yang tidak punya fokus, dia akan berjalan dengan santai. Dan kadangkala karena terlalu santainya, maka tujuan bisa saja berubah. Coba kita pikirkan, seseorang yang sedang berjalan di pusat perbelanjaan dengan begitu santai tanpa beban, tujuannya tadinya A, bisa jadi berakhirnya di B atau C. Mengapa? Karena orang berjalan dengan tidak ada fokus, karena mereka tidak punya beban. Karena itu ketika Yesus mengatakan prasyarat kedua untuk mengikutnya adalah memikul salib, maka tujuannya bukan membuat kita terbeban atau membuat kita menderita. Tapi salib itu pada akhirnya membuat kita supaya arah dan pandangan kita fokus hanya kepada Tuhan. Sebab itu petikan pengutusan dari liturgi kebaktian kita di GKI mengatakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan umat akan merespon dengan mengatakan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Artinya dalam proses perjalanan dengan memikul salib itu, tantangannya ada, godaannya datang silih berganti, hal-hal yang mengganggu tentu saja akan hadir. Tapi karena perjalanan itu adalah perjalanan bersama dengan memikul salib Kristus, maka kita mengerti dan kita tahu bahwa fokus kita adalah Kristus. Sebab itu kita tidak akan tergoda, kita akan mampu mengabaikan karena kita tahu bahwa fokus dan arah tujuan kita adalah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu salib ini bisa bermacam-macam.
Dalam arti bahwa tantangan dan pergumulan iman kita bisa datang dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Boleh jadi ada yang bergumul dengan salib dalam kondisi kesehatan. Ada yang bergumul dengan jatuh bangunnya bisnis dan usaha. Ada juga mungkin yang bergumul dalam mempertahankan kesetiaan dalam berbagai relasi pernikahan yang sementara dilalui. Bahkan boleh jadi orang juga mengalami salib dalam kehidupan pelayanan gerejawi. Satu hal yang kita mau lihat adalah bahwa salib bukan untuk membuat kita hancur atau membuat kita patah. Tapi salib itu akhirnya membuat saudara dan saya menjadi lebih fokus untuk menjalani hidup beriman untuk sampai kepada Kristus. Dan prasyarat yang ketiga yang kita temukan dalam teks kita adalah bahwa setiap orang yang layak mengikut Tuhan selain menyangkal diri, memikul salib, dan pada akhirnya dia berjalan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang pengikut senantiasanya sadar bahwa tempatnya adalah di belakang Yesus. Dalam budaya Timur Tengah kuno pada zaman itu atau pada zaman Yesus, seorang murid memang akan berada di belakang gurunya, baik pada saat berjalan maupun pada saat menunggang keledai. Sungguh tidak sopan bagi seorang murid untuk berjalan di depan atau di samping gurunya. Tapi ajakan Yesus untuk berjalan di belakangnya tentu bukan dalam arti hurufiah semata. Dalam pemikiran umat Israel pada zaman perjanjian lama, mengikuti seorang atau berjalan di belakang seorang mengandung arti bahwa orang itu mengiringi, menaati, mencintai, menyerahkan diri, dan mengabdikan dirinya kepada orang yang diikutinya. Karena itu ketika kita belajar tentang berjalan mengikut Tuhan, berarti kita taruh seluruh kehendak diri kita. Kita mencintai Tuhan dengan utuh, menempatkannya sebagai prioritas dalam hidup. Kita menyerahkan seluruh keberadaan diri kita, dan kita mengabdikan diri kita kepada Kristus. Artinya, bahwa dalam proses mengikut Tuhan, seluruh prioritas kita taruh di bawah Kristus. Artinya kita menjadikannya sebagai top prioritas, sebagai prioritas utama dalam perjalanan hidup kita. Dengan cara itu, maka hidup beriman saudara dan saya akan berjalan dalam keadaan yang waras dan sehat. Sebab ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita, maka semua hal yang ada dalam perjalanan hidup kita diarahkan pada arah yang tepat, yaitu Kristus. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, karena arah kita adalah Kristus. Kalau kita berelasi dan kita berkeluarga, maka kita akan berelasi dan berkeluarga dengan tepat dan benar. Karena arah kita adalah Kristus. Kalau kita bekerja, kita berbisnis, kita berusaha, maka kita akan melakukan semuanya dengan tepat. Karena arah dan tujuan kita adalah Kristus. Bahkan kalau kita melayani, maka kita akan melayani dengan motif yang tepat. Karena arah dan tujuannya adalah Kristus dan bukan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, namun untuk sampai pada arah dalam mana kita menempatkan Kristus sebagai prioritas dalam hidup kita, tantangannya juga banyak. Karena kesuksesan dalam usaha, keberhasilan dalam karir, dalam berbagai relasi yang kita bangun, pencapaian demi pencapaian kita, kadangkala membuat kita lupa diri. Dan pada akhirnya menempatkan kita sebagai pengikut Kristus, tapi kita menjadi sombong dan arogan. Seolah-olah kita tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita merasa bahwa kita punya usaha, kita punya fasilitas, kita punya power, kita punya kuasa. Dan karena itu bila perlu Tuhanlah yang kita atur sebagaimana yang kita kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena itu pengalaman hidup beriman yang terus ada di dalam pemaknaan dan perenungan bahwa hidup ini hanya layak bagi Kristus. Kalau kita melakukan 3 prasyarat tadi, pada akhirnya membuat saudara dan saya belajar untuk terus menundukkan diri dalam kerendahan hati, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Itulah mengapa tema kita pada hari ini adalah hidup dalam pola pikir Allah. Maka hidup dalam pola pikir Allah
akan menolong kita terus bertumbuh di dalam iman akan Tuhan. Hidup dalam pola pikir Allah berbeda dengan hidup dalam cara pikir dunia yang konvensional. Sebab dalam banyak pengalaman iman kita menemukan bahwa cara pikir Allah kadangkala sungsang. Cara pikir Allah kadangkala berbeda dengan ukuran-ukuran dan indikator-indikator dunia. Cara pikir Allah kadangkala tidak terselami dalam bagaimana dunia memikirkan dan mempertimbangkan berbagai hal. Itulah mengapa bacaan kita yang pertama dari Yeremia pasal 15, dia menjelaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu menjadi kegirangan. Bagaimana kerinduan akan firman Tuhan itu pada akhirnya akan menolong seseorang untuk hidup dan dibentuk dalam cara dan perspektif pikir Allah. Itulah mengapa juga dalam bacaan yang kedua, dalam Roma 12, dia memberikan kepada kita berbagai macam contoh dan hal kehidupan di dalam Tuhan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Supaya melalui hal-hal tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan belajar untuk memantapkan langkah iman kita di dalam Kristus. Supaya pada akhirnya dalam proses membangun hidup beriman bersama-sama dengan Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara-saudara dan saya pada akhirnya belajar untuk memantapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan kadangkala Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan memikul salib adalah perjalanan yang tidak populer. Kadangkala perjalanan itu kita seperti berjalan di tempat yang sunyi atau di jalan yang sunyi. Tapi satu hal yang jangan pernah kita ragu, bahwa Tuhan senantiasa hadir, berjumpa bersama-sama dengan kita, dan memampukan kita untuk menjalani perjalanan yang tidak mudah. Kadangkala kita cara berpikirnya take it for granted. Jadi kita berpikir yang penting kita jalani hidup seperti bagaimana pada umumnya. Yang penting kita baik saja. Baik saja tidak cukup, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara. Karena dalam perjalanan hidup ini, baik itu saja kadangkala membuat orang juga teralihkan dalam baik menurut banyak orang. Tapi firman Tuhan bagi kita pada hari ini menolong kita supaya berpikir dalam persepsinya Tuhan, dalam perspektifnya Tuhan, dalam sudut pandangnya Tuhan, dalam pola pikirnya Tuhan, agar jalan hidup kita ada pada 3 prasyarat yang Tuhan terus kehendaki. Selalu mengawasi hidup kita, selalu mengontrol bagaimana kita hidup, dan perjalanan itu akan terarah dan terfokus pada Tuhan lewat salib yang kita pikul. Dan pada akhirnya yang ketiga, semua hal itu menolong kita untuk terus terarah dalam proses mengikut Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, salib nggak punya gagang. Karena dia tidak punya gagang, maka satu-satunya cara untuk membawanya adalah memikul salib itu. Yesus mengatakan beban yang dia berikan kepada kita tidak berat. Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanmu pun menjadi ringan. Artinya bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan sambil memikul salib bukan perjalanan untuk membuat kita hancur atau menderita. Tapi perjalanan itu membuat kita semakin fokus, dan pada akhirnya kita semakin dimurnikan untuk mengerti panggilan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mungkin saat ini ada dari kita, Ibu, Bapak, Saudara-saudara dan saya yang sedang bergumul dengan salib, dan kita merasa betapa salib ini begitu betapa terbeban bagi kita, begitu berat. Tapi ingatlah Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita beban melebihi batas kemampuan kita. Mungkin Tuhan tahu beban saudara dan saya maksimal ada di angka 10, dan kita sudah merasa begitu terbeban di angka 5. Dan Tuhan terus membentuk kita supaya kita sampai pada batas potensi dan kemampuan kita pada angka yang ke-10. Hingga nanti dalam pengalaman iman, saudara dan saya bisa menyaksikan, kok bisa ya saya sampai pada titik ini. Padahal kalau diukur-ukur, saya nggak akan bisa mampu. Kok bisa ya saya lepas dari jerat yang begitu luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir saya nggak akan bisa. Kok bisa ya
Padahal kayaknya kemarin perjalanan usaha saya bangkrut sehancur-hancurnya. Tapi Tuhan pulihkan dan Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Kok bisa ya? Padahal relasi saya dengan pasangan saya, dengan istri atau suami saya hampir saja hancur. Tapi kami berdua bisa Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Semua itu dapat kita lalui kalau kita berpikir bukan dari perspektif manusia, tapi kita berpikir dari pola pikir Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya bagi kita. Tuhan tidak pernah salah dalam merancang kehidupan kita. Dia mengerti dan Dia tahu persis apa yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan sebelum kita merancang dan berpikir yang terbaik menurut kita. Karena hanya Dialah yang dapat mengerti masa depan, bahkan sebelum saudara dan saya memikirkan dan merancang satu persatu dalam batas penglihatan kita. Maka bergantunglah dan berserahlah kepada Tuhan dan terus latih dirimu untuk berpikir dalam perspektif Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita dan selamat terus bergumul dalam perjalanan terarah kepada Tuhan dengan memikul salib kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa pada saat ini. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau boleh menyertai para pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan. Ketika mereka harus menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan di negara ini, Tuhan berikanlah kepada mereka sekalian hikmat, berikanlah kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan demi keputusan dengan arif dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bapa, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai setiap kami, gereja-gereja Tuhan, yang Tuhan percayakan boleh ada di tengah-tengah kehidupan ini. Mampukanlah kami ya Bapa, agar kami juga boleh menjadi sinar, kami juga boleh menjadi saluran kasih dan saluran berkat Bapa. Sehingga biarlah banyak orang boleh belajar mengenal Tuhan melalui setiap program-program kerja kami dan kehadiran kami. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang kami tahu bahwa saat ini sedang menghadapi pergumulan dengan kesehatan mereka. Kami ingin menyebut nama mereka satu demi satu dalam hati kami, dalam pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menilik mereka satu demi satu. Engkau boleh melawat mereka, sehingga di dalam kelemahan tubuh sekalipun, saudara-saudara kami ini boleh tetap beriman teguh dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan melihat kasih karunia Tuhan. Tuhan juga yang boleh sertai keluarga
yang menjaga, merawat, mendampingi. Tuhan juga yang boleh memberikan kesehatan, Tuhan juga yang boleh tolong. Sehingga keberadaan keluarga juga boleh membawa mereka yang sakit ini pemulihan dan semangat di dalam menjalani segala sesuatu. Kami teringat juga akan saudara-saudara kami yang bergumul di dalam rumah tangga, di dalam perekonomian dan dalam banyak hal. Tuhan, Kau juga yang boleh menilik mereka satu demi satu. Sehingga biarlah setiap persoalan dapat kami atasi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil menyanyikan PKJ 153, "Pakailah seluruh hidupmu." Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengirimkannya ke rekening gereja masing-masing. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia
tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Tolonglah kami agar kami dapat menikmati apa yang menjadi bagian kami dengan syukur. Mampukanlah kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, sehingga pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Hidup dalam pola pikir Allah menyadarkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita perlu menyangkal diri dan memikul salib untuk terus mengikut Kristus dalam keseharian kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.